Halo guys, perkenalkan nama saya Lindi YMW Samangun dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika. Di sini saya akan membahas salah satu tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dengan judul Use Case dan Activity Diagram. So guys, yang pertama adalah user persona dan analisis kompetitif. User persona atau persona pengguna adalah sebuah karakter fiktif yang mewakili target pengguna dari produk yang akan kamu buat. User persona fokus pada data personal sebuah karakter seperti data demografi, sikap atau tingkah laku, motivasi, pengaruh tujuan, dan tingkat kesulitan. Kasarnya seperti mengarang biodata seseorang. Yang kedua, analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis dan penawaran Anda. Selanjutnya adalah storyboard. Menurut Jubel Enterprise, secara sederhana, storyboard adalah papan cerita dalam arti luas. Storyboard adalah rangkaian skitsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Fungsinya sebagai menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard berfungsi untuk merencanakan proses pengembalian gambar agar lebih berstruktur. Storyboard juga berfungsi sebagai pedoman mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai. Storyboard berperan dalam proses pembuatan audio, animasi, atau film. Berikutnya adalah use case diagram. Pengertiannya adalah use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berinteraksi antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk yang dimanfaatkan pengembangan perangkat lunak guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Yang terakhir adalah activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia adalah diagram yang dapat memodelkan proses yang terjadi dalam sebuah sistem. Runtuhan proses dari sistem ini digambarkan secara vertikal. Aktivitas diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Tujuan dari activity diagram adalah yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang kelima, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Demikian presentasi dari saya.